Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu yang bertema pola konseling keluarga Islam pada sebelum dan pasca pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini dimulai pada bulan Maret pada tahun 2019 yang lalu. Nah, sejak adanya pandemi ini, banyak dari kita semua, bahkan masyarakat, negara maupun negara yang kecil ataupun yang besar itu terkena dari dampak pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti ekonomi, banyaknya keekonomian yang merosot dari pedagang-pedagang kecil sehingga pedagang yang besar, dari wirausahawan yang kecil sehingga wirausahawan yang besar. Mereka semua terkena dampaknya dari segi ekonomi. Bahkan negara sekalipun, dari negara yang kecil maupun yang maju ataupun yang masih baru merintis, itu semua terkena oleh pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang paling besar ini, dampak dari pandemi COVID-19 ini yaitu masalah kesehatan. Itu sudah pasti, itu yang paling utama. Kenapa? Karena dari awalnya saja pandemi COVID-19 ini adalah yang mempengaruhi kepada kesehatan kita. Bahkan orang yang sakit, yang itu belum jelas atau belum diketahui mereka itu terkena COVID atau tidak, mereka takut untuk pergi ke rumah sakit dikarenakan lagi naik-naiknya COVID, kita malah terkena, takutnya nanti di rumah sakit dikiranya positif COVID-19 seperti itu. Nah, maupun yang sudah terdampak ataupun yang sudah positif COVID, mereka juga pasti ya merasakan efeknya. Kemudian dalam segi pendidikan, sekolah-sekolah banyak yang melakukan secara virtual atau daring atau online seperti itu, sehingga yang mengakibatkan kepada siswa maupun mahasiswa itu sulit memahami pelajaran. Karena apa? Karena tidak adanya interaksi secara langsung, yang maksudnya interaksi secara langsung di dalam satu ruangan seperti itu. Karena apa? Karena interaksi secara langsung dalam ruangan itu akan memberikan nilai lebih pemahaman terhadap siswa maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, pada kasus kali ini saya mengambil observasi atau penelitian dari keluarga saya sendiri. Bagaimana? Nah, latar belakang keluarga saya yang pertama itu bertempat tinggal di Desa Teja Timur, RT 2 RW 5, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Pulau Madura. Nah, tempat di sana itu tempat pedesaan, udaranya alhamdulillah masih segar banget. Apalagi ketika pagi hari itu sejuk banget, enak untuk menghirup udara di sana. Suasana ya suasana pedesaan seperti pada umumnya, yaitu adem, asri, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui suasana pedesaan itu seperti apa, pasti sangat menyenangkan. Kemudian keluarga saya terdiri dari 5 orang. Ada ayah, ada ibu, kemudian 3 anaknya, dan saya anak kedua. Berarti di atas saya ada kakak saya dan di bawah saya ada adik saya. Untuk latar pendidikannya, untuk sekarang kakak saya sudah selesai sarjana S1, kemudian saya masih melanjutkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ada adik saya yang melanjutkan pendidikannya atau sedang menempuh pendidikannya di pondok pesantren, tepatnya di Malang. Seperti itu. Nah, pada sebelum pandemi COVID-19 ini, dari keluarga saya tersendiri yaitu berjalan secara normal seperti biasanya. Dalam apa? Pertama, dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, alhamdulillah kita diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, home industry, yaitu bisa mendirikan pabrik di sana di rumah. Nah,
dan pabriknya ini yaitu pabrik bahan makanan pokok yang selalu kita konsumsi setiap harinya. Alhamdulillah keuangan lancar, bisa dibilang tercukupi, karena yang berperan penting dalam mengusaha ini yang lebih penting yaitu yang sangat berperan penting yaitu adalah ayah, karena dari ide pemikiran ayah, dari ilmu yang dimiliki ayah dalam untuk mengolah pabrik ini, sehingga dari awal pabriknya yang sangat kecil, alhamdulillah sekarang bisa berkembang menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga kebutuhan keluarga dari segi untuk membiayai anak-anaknya, untuk pendidikan, untuk nafkah di rumah, untuk biaya makan, untuk dan lain-lain sebagainya, alhamdulillah semuanya tercukupi. Kemudian dari dalam pendidikan, tentu dari dalam pendidikan untuk anak-anaknya lebih terkendali ketika sebelum pandemi. Karena apa? Sebelum pandemi kakak saya sudah kuliah di Malang tepatnya, kemudian saya baru lulus dari pondok pesantren, dan ketika sebelum pandemi tersebut saya berpendidikan di pesantren tepatnya di Ponorogo, kemudian masih merasakan sebelum pandemi itu saya menjadi guru pengabdian. Kemudian adik saya masih di pondok pesantren seperti itu. Nah, kenapa bisa dibilang pendidikannya lebih efisien atau lebih terkendali saat pandemi? Padahal kita semuanya ada di dalam pondok pesantren, kecuali kakak saya yang ada di universitas. Karena setiap ada waktu kosong atau waktu longgar, orang tua saya bisa untuk menjenguk anak-anaknya seperti itu. Di situ bisa mengontrol, bisa ngecek, bisa memberikan nasihat, masukan, dan lain-lain sebagainya, terutama dalam hal agama. Itu yang perlu diperketat dalam di rumah. Yang diperketat dalam keluarga saya itu adalah urusan agama, seperti itu dalam latar pendidikan. Kemudian dan ketika sesudah atau pasca pandemi COVID-19 ini, pastinya banyak mengalami namanya perubahan. Bahkan orang-orang yang atas saja ya, seperti orang-orang pemerintahan ataupun negara yang paling kecil hingga negara yang paling besar itu, mereka merasakan dampak dari COVID-19, apalagi keluarga saya sendiri. Nah, apa yang kita rasakan yaitu krisis ekonomi pasti. Kenapa? Karena ketika pasca pandemi COVID-19 kemarin, di pasar, bahkan jangan di pasar, semua masyarakat dihimbau untuk stay at home atau untuk tetap di rumah saja, sehingga banyak yang dari warga-warga itu tidak keluaran dari rumah, sehingga belanjanya secara online dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi dalam masyarakat di pasar dan mempengaruhi ke industri atau usaha yang dibangun di rumah. Kemudian anak-anak sekolah secara online, tentu saja karena banyak bahan pokok yang diambil dari abang-abang yang jualan biasanya di sekolah atau di jalan, itu banyak bahan bakunya yang ambil dari usaha yang ada di rumah seperti itu. Kemudian seperti makan dan lain-lain, makanya status ekonomi di rumah itu bisa berpengaruh seperti itu. Kemudian dari segi pendidikan tentunya sangat berpengaruh. Kakak saya ketika itu sudah online, kemudian saya ketika itu baru masuk ke dalam dunia pendidikan, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk mencari kos dan lain-lain sebagainya. Nah, baru itu adalah dampak pandemi yang kita rasakan. Kemudian dari adik saya pendidikan, alhamdulillah beliau masih di pesantren, tapi dampaknya apa? Karena adanya PSBB, pembatasan sosial, jadi orang tua walaupun ada waktu senggang itu tidak bisa untuk menjenguk anak-anaknya seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu
apa, pendidikan dalam hal agama dan yang lain-lain sebagainya itu berkurang. Karena apa? Karena nasihat yang sebelumnya tidak disampaikan secara langsung kepada anak-anaknya, sekarang malah hanya lewat chat, telepon, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Maka dari itu dampak dari pandemi ini sangat besar bagi masyarakat kita semuanya. Dan langkah apa yang diambil oleh keluarga atau oleh ayah selaku kepala keluarga, yaitu pertama yaitu dengan banyak mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena pandemi ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon ampun. Kemudian karena kita sudah melakukan banyak pendekatan kepada Allah, memperbanyak ibadah kita, kemudian berusaha untuk mengatur sistem baru dalam usaha sehingga kita bisa mengatur ulang strategi bagaimana menguasai pasaran, bagaimana menguasai situasi, keadaan, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dalam sisi pendidikan itu kita banyak meningkatkan sering adanya komunikasi lewat telepon atau chat dan lain sebagainya. Nah, itulah langkah-langkah yang diambil. Kesimpulannya yang menjelaskan tadi, ketika dalam situasi pandemi COVID-19 ini, janganlah kita untuk berputus asa dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ingat, kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai teguran dari Sang Maha Kuasa, karena banyak hamba-hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pada masa pandemi ini kita memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan banyaklah untuk berusaha melakukan mengembangkan hal-hal yang positif yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.